Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang optik fisis dan geometri. Yang pertama ada pengertiannya. Optika fisis atau optika gelombang adalah cabang studi cahaya yang mempelajari sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Definisi sifat cahaya dalam optik fisis dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Pada dasarnya, ketika cahaya menumbuk suatu materi, elektron-elektron dari materi tersebut akan bergetar dan menghasilkan energi. Besar energi yang terpancar dari elektron tersebut bergantung pada frekuensi gelombang cahaya yang menumbuk, panjang gelombang cahaya, beserta struktur atom materi yang ditumbuk. Berikutnya, penumbukan materi oleh cahaya ini akan memunculkan sifat-sifat fisis cahaya seperti interferensi, difraksi, dispersi, refleksi, dan refraksi. Selanjutnya interferensi. Interferensi cahaya merupakan perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih. Sifat ini dapat diamati dengan jelas oleh mata manusia jika kedua gelombang cahaya tersebut bersifat koheren, mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama, serta fasenya tetap. Selanjutnya difraksi. Difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan gelombang cahaya setelah melewati suatu penghalang. Pada peristiwa ini juga dihasilkan garis terang dan garis gelap. Dispersi. Dispersi adalah penguraian cahaya putih polikromatik yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang menjadi cahaya berwarna-warni monokromatik. Jika cahaya putih diarahkan ke prisma, ia akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang masing-masing memiliki panjang gelombang berbeda dan menghasilkan indeks bias berbeda pula. Makin kecil panjang gelombangnya, semakin besar indeks biasnya. Refleksi. Refleksi atau pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium sehingga berlaku hukum pemantulan berikut. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada suatu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Refraksi. Refraksi atau pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Indeks bias merupakan besaran yang menyatakan kerapatan suatu medium yang didefinisikan sebagai perbandingan antara cepat rambat cahaya dalam ruang kerja hampa dengan cepat rambat cahaya dalam suatu medium tertentu. Kemudian ada cermin. Cermin datar memiliki sifat bayangan-bayangan maya, tegak, dan terletak di belakang cermin. Jarak bayangannya sama dengan jarak benda ke cermin, S aksen sama dengan S. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, M sama dengan 1. Cermin cekung memiliki rumus jarak fokus 1/F sama dengan 2/R sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Rumus perbesaran bayangan bendanya M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Keterangannya itu M sama dengan perbesaran bayangan, F sama dengan jarak fokus, S sama dengan jarak benda dari cermin, S aksen sama dengan jarak bayangan dari cermin, H sama dengan tinggi benda, H aksen itu tinggi bayangan. Cermin cembung memiliki rumus jarak fokusnya itu min 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Rumus perbesaran bayangan bendanya M sama dengan S per aksen per S sama dengan H aksen per H. M-nya perbesaran bayangan, F-nya sama dengan jarak fokus, S-nya jarak benda dari cermin, S aksennya jarak bayangan dari cermin, H sama dengan tinggi benda, H aksen sama dengan tinggi bayangan. Selanjutnya ada alat-alat optik. Yang pertama itu ada mata, kedua lup atau kaca pembesar, ketiga mikroskop, 4 teropong atau teleskop, 5 kamera, 6 proyektor. Hanya seperti itu yang bisa saya presentasikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.